Sampai pernah ada kita ngedesain sebuah kemasan dia produknya kayak produk susu gitu kan. Ngedesain kemasan, lah dia minta revisi malam-malam jam 11 malam. Aku inget banget pulang dari kantor itu kan jam di luar kantor. Heeh. Jam 11 malam aku inget banget dia minta revisi. Aku inget, oh ini kliennya rewel lah gitu. Maksudnya kalau si orang ini petingginya ini emang dia mintanya cepet gitu. Tahu nggak yang diminta revisi itu apa? Desainnya udah jadi udah bagus, yang diminta itu apa? Apa Mas? Eh, pokoknya ngomong bahasa Inggris ya, aku nggak bisa bahasa Inggris. Dia Nggak bisa. ngomongnya kalau pas ditranslate itu, tolong turunkan desain ini sekitar 0,2 mm. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vertizon Podcast. Oke, langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol inspiring dari teman-teman yang punya pengalaman di bidangnya masing-masing. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang beliau ini sudah bergerak di bidang desain lah. Udah banyak pengalamannya. Oke, Mas Gilang, gimana kabarnya, Mas? Hai Mas Noval, alhamdulillah baik kabar Baik saya. ya. Oke. Gimana puasanya, Mas? Masih kuat kan? Masih. Masih ya? Insya Allah masih. Masih. Ya semoga kuat ya, Mas. Alhamdulillah, pokoknya kita harus semangat Yap. biar nanti bisa buka sama es teh. Oh gitu. Motivasinya ST ya. Enggak pahala atau apa gitu, Mas. Oh iya, jelas kalau itu Itu Mas, pasti ya. jelas. Itu paling utama. Boleh lah Mas Gilang perkenalkan diri dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya itu Fauzian Gilang. Biasa teman-teman itu manggil saya Gilang. Gilang. Novel manggil saya apa? Mas Gilang. Mas Gilang Iya, ya kan, Gilang. benar. Oke, saya asalnya dari Wonogiri, Jawa Tengah. Jadi asli wong Jowo. Jadi mungkin nanti kalau obrolannya ada sedikit-sedikit bahasa Jawa nanti bisa ditranslate ya. Wah, cocok. Gak apa-apa, bisa ini. Oke, ya mungkin itu. Ada Itu lagi aja. sih? Oke. Ada apa Langsung lagi? aja ya, tutup poin aja ya. Oke, siap. Mas Gilang. Iya. Mas Gilang ini Tegang banget. kayak investigasi gitu ya. Oke, Mas Gilang ini udah berapa lama sih bergerak di bidang desain ini? Kalau tertarik di dunia desain sih awalnya dulu waktu aku SMP ya. SMP. Val ya. SMP itu punya kan biasa hobi gambar, terus ada pelajaran TIK kan waktu itu. Loh kok gambar-gambar pakai PC itu juga enak gitu kan. Nah, makanya mulai dari itu kepikiran, oh kayaknya desain enak nih gitu. Cuman waktu itu kan belajarku agak lama sih karena waktu itu kan di kampung ya, namanya di kampung, nggak ada temen. Bukan berarti aku nggak punya temen ya, maksudnya nggak ada temen untuk belajar desain, terus nggak ada mentor juga, fasilitas juga minim. Apalagi waktu itu internet belum ada lah. belum Ada cuman ada, kan masih cuman kan udah ada berapa zaman warnet tuh. atau berapa itu kan? Ya udah zaman warnet tuh, cuman ya masih belum se ini sekarang gitu lah. Jadi kalau misalkan dibilang SMP aku kelas ini tahun 2010 lah 2010 sampai 2021 itu, jadi proses belajarku itu 10 tahun. Tapi itu menurutku terlalu lama karena tadi banyak hal yang menghalangi aku untuk belajar. Salah satunya ya tadi ada internet, perangkat juga belum ada. Waktu itu belum punya laptop gitu. Jadi belajarnya Berarti dari mana? di warnet. Oh, di warnet. Iya, Oh, desain itu ngedesain awal-awalnya tuh di di Paint. Paint awal di mana? Iya. Kayaknya kita sama-sama alumni Paint ya. Iya. Ya karena Alumni dulu Paint. awal yang fasilitas yang ada itu Paint kan? Iya. Setahuku. Tapi Jadi ada gini Pak, software kalau lain ditanya udah bergerak berapa lama di bidang desain, itu awal belajar aku tahun 2010 ya. Terus mulai bekerja itu tahun 2017. 2017. Iya. Itu apa? Mulai Proyektan atau bekerja, gimana? nge-project, Oh, gitu. terus freelance itu tahun 2017 awal-awal mulai karir. Tapi kalau misalkan ditengok ke belakang tadi itu belajarnya. Tapi ini Pal, aku punya apa ya, kayak pengalaman yang menurutku lucu sih di Apa itu, Mas? pas awal-awal belajar tuh. Jadi waktu itu kan aku SMP tertarik, tadi kan aku cerita mulai dari Paint pas praktek komputer ya. Iya. Tapi jauh setelah itu kelas 3 SMP. Aku udah mulai mikir kayak kayaknya aku harus punya uang jajan sendiri nih gitu. Makanya aku ngelamar di bukan ngelamar sih. Kayak bekerja di ini. Jadi penjaga warnet. Awalnya sih lancar-lancar aja ya. Paling cuman kalau ada customer datang ngeprint, terus keyboard error atau PC error yang di restart langsung Ya warnet zaman dulu tahu sendiri lah kayak gimana ya. Nah, terus suatu ketika itu ada seorang customer datang ke aku minta didesainkan di kertas A4. Itu melalui apa?
Ini dia datang ke datang. warnet ya. Waktu itu sepi kan, maksudnya lagi aku sendiri ngejaga kan, biasanya 2 orang sama temanku bisa ngedesain, terus sedangkan aku enggak. Dia datang terus, Mas tolong bikinin desain ukurannya di kertas A4, mau dicetak, nggak tahu dicetak apa. Di kertas itu dia cuman ngomong, Mas tulisannya itu Banyu Biru, terus di sekelilingnya ada kotakan warnanya biru. Nah, oke. Bisa Mas, bisa. Aku dengan kodenya bisa gitu kan. Lah habis itu langsung aku kerjakan di saat itu juga. Lah ditungguin tuh sama dia setengah jam nggak kelar Ban. Padahal tulisan Banyu Biru sama Cuman kotak tulisan gitu ya? sebuah tulisan Banyu Biru sama kotak apa ya, kayak border kotak gitu. Ya cuman gitu aja, terus warnanya biru. Aku ngerjain selama 30 menit nggak selesai. Ditungguin. Gimana Mas? Sampai dia tuh udah bosan, udah ngantuk gitu kan. Mas gimana Mas? Udah selesai belum? Aku bilangnya, kayaknya saya nggak bisa Mas, gitu kan. Pakai bahasa Jawa waktu itu. Kalau nggak bisa ngomong dari awal gitu. Nah, mulai dari situ kan aku kayak apa ya? Kayak malu, terus kayak sebel sama diriku sendiri, ngaku-ngaku bisa ke orang kan. Terus habis itu juga mulai dari situlah aku berniat, kayaknya aku perlu belajar desain lebih gitu ya. Lebih dalam gitu. Nah, mulai dari pengalaman itu, aku dapat klien pertama itu langsung mengecewakan langsung mengecewakan. Tapi langsung ngena banget itu. Iya, jadi kayak ada tamparan-tamparan yang selama aku belajar itu bukan cuma sekali itu aja tamparan-tamparan. Nanti kita cerita kalau misalkan masih ada waktu ya. Nah, itu pokoknya pertama banget aku belajar desain karena motivasinya itu tadi. Dari berawal warnet jaga. Iya, dan ada customer. Itu klien pertama itu. Klien pertama, ya maksudnya ibaratnya dia orang yang minta aku ngedesain untuk pertama kalinya. Cuman tulisan Banyu Biru, sama ada kotakannya gitu, ada bordernya. Aku nggak bisa. Dan itu butuhkan waktu 30 menit. 30 menit. Aku yakin kalau misalkan teman-teman yang sekarang nih, teman-teman yang lagi belajar, aku yakin membuat itu paling semenit lah jadilah. Dia kan apalagi sekarang dia nggak ngomongin apa ya, dia nggak muluk-muluk, cuman butuh tulisan sama warna biru sama kotakan biru, nggak ngomong fontnya harus kayak gini, warnanya harus kayak gini, filosofinya harus kayak gimana, kita nggak ngomong gitu. Padahal sesimpel itu. Sesimpel itu. Kalau zaman sekarang simpel, tapi kalau zaman dulu belum tahu kan juga, wah susah juga nih buat tulisan, harus fontnya apa, itu kan juga harus milih-milih kan. Tapi kalau sekarang udah tahu ilmunya, udah easy lah. Tanpa 1 menit udah jadi itu. Iya kayak gitulah. Dulu aku motivasinya belajar desain salah satunya bukan. Kalau sekarang tuh banyak teman-teman yang termotivasi belajar desain, aku yakin nih. Mereka itu banyak yang lihat kayak penghasilan desain banyak. Terus lihat senior-senior yang posting-posting earning di Facebook, kayak paling banyak tuh yang memotivasi banget orang pengen belajar desain karena ngelihat earningnya seniornya gede. Jadi pengen aku jadi desainer nanti earningku gede. Itu orang-orang sekarang. Kalau aku dulu cuman itu ya? Iya, kebanyakan sekarang tuh teman-teman kayak gitu. Kalau aku sekarang, aku dulu motivasinya cuma satu, biar nanti kalau ada klien lagi aku bisa. Nggak sampai nunggu 30 menit gitu ya? Iya. Jadi dulu tuh motivasinya bukan aku pengen menghasilkan uang jutaan rupiah dari desain tuh, enggak ada motivasi kayak gitu. Yang penting nanti kalau ada orang datang lagi aku bisa gitu. Cuman sebatas itu aja motivasi awalnya. Ya mungkin perkembangan zaman lah, zaman dulu sama sekarang kan beda kan Mas. Apalagi di era sekarang kan lagi ekonomi lagi krisis banget kan. Jadi orang tuh pengennya instan gitu kan. Pengen nyari duit, gimana caranya tuh harus pengen dapat uang banyak gitu kan. Itu salah satu motivasi di desain, cuman kalau motivasi awal kita udah uang, wah itu susah kan. Jadi banyak orang yang sekarang itu menghalalkan segala cara itu untuk mendapatkan uang. Ya. Salah satu contohnya kemarin itu rame di grup, sering banget di grup Facebook itu yang namanya plagiat. Nah, jadi ada misalkan dia modusnya, Mas minta portofolionya dong buat inspirasi gitu. Lah awalnya dia tuh cuman inspirasi, tapi lihat ternyata si orang ini akunnya gede, earningnya gede, terus dia ditiru, di plagiat gitu, terus diupload ulang sama dia. Banyak yang ya jalan pintas kayak gitu. Itu sebenarnya di sisi lain termotivasi earning itu baik, tapi kalau untuk orang yang baru belajar udah ngomongin duit itu menurutku hal yang salah. Iya, karena baru pemula ya. Iya. Langsung tujuannya ke situ. Jadi tujuannya tuh bukan berkarya tapi cari duit emang. Karena seharusnya kayak berkarya tuh harus butuh proses yang harus dia lalui dulu kan. Betul. Nggak langsung instan gitu kan. Karena yang instan tuh nggak baik gitu. Banyak yang ganjalannya lah dari nyomot-nyomot. Apalagi zaman sekarang kayak Freepik atau platform-platform yang lainnya menyediakan
banyak kan. Nah itu juga kemarin ada kasus Pal. Gimana itu? Di Shutterstock ya. Jadi dia itu ada akun yang dengan bangganya dia pamer di grup, weh ini loh aku dapat earning gede. Dari mana mas? Pas dilihat portofolionya, ternyata itu foto dari, kalau teman-teman tahu itu dari Unsplash. Dari Unsplash di-download sama dia, high-res-nya di-download, terus di-upload ulang. Di Shutterstock itu? Di Shutterstock. Dan emang pendapatannya itu banyak waktu itu. Gede ya? Gede. Bisa dibilang, kemarin berapa ya? Ratusan $100 dalam 1 bulan tuh. Tapi teman-teman tahu itu cara yang dibully. Dan dia tuh nggak takut dibully. Ya nggak apa-apa, yang penting aku cari duit kok, nggak ganggu kalian. Ya kalau orang udah mindsetnya kayak gitu, nah udah gimana? Udah nggak bisa diubah itu. Udah salah itu. Udah salah banget. Mau dibilain kayak gimana, dia malah nantang kayak report aja, kalau mau direport nanti aku bikin lagi gitu. Ya dia nggak kayak kayak nggak rugi karena dia cuma download terus upload ulang kayak gitu. Kayak gitu tuh justru malah meresahkan dunia perdesainan ya. Meresahkan. Main comot-comot itu kan juga nggak enak juga kan, langsung coba bayangin coba dari karya kita udah buat susah-susah terus dicomot sama orang lain, dijual kan juga gimana rasanya. Nah gitu. Kalau misalkan orang lain tuh ngejual dan kita itu dapat bagian. Nah itu kan menurutku sih kayak masih make sense lah. Tapi kalau orang lain tuh ngejual dan kita nggak dapat apa-apa, pasti Novel juga kan pekerja kreatif kan. Iya. Gimana rasanya gitu loh. Sakit sih, kayak ya berarti kayak dicuri, ada barang kita kayak dicuri gitu. Nah itu dia. Itu ya kayak gitulah Val, dunia desain. Ya pasti ada ada plus minusnya gitu. Minusnya apa mas? Ya kayak tadi loh yang kita bilang, kalau termotivasi duit itu emang bisa memotivasi. Cuman kalau misalkan emang dia itu mindsetnya udah pokoknya duit gitu kan, ya dia bakal menghalalkan segala cara untuk cari duit. Salah satunya dengan tadi, entah itu memplagiat karya orang. Yang parah tadi emang bener-bener dia tuh download loh Bal. Download. Berarti nyuri lah. Kalau nyuri sih enggak ya, emang download kan, itu emang situs free kan. Nah yang di Unsplash apa namanya? Unsplash ya, Unsplash.com itu kan penyedia stok foto gratis. Di bawahnya tuh dia ditulisan gratis digunakan untuk apapun lah. Ini mindset yang mungkin perlu orang-orang itu dibenerin. Mereka itu menyediakan gambar gratis tapi tidak untuk dijual ulang gitu loh. Tapi itu digunakannya bebas. Emang di situ, nah kelemahan ya orang Indonesia lah, malas baca. Padahal itu udah dijelasin dari awal sampai akhir, itu ada keterangannya, ada hak penggunaan gambar itu gimana. Pokoknya yang jelas kalau misalkan sampai itu dijual ulang, bahwa itu udah gimana ya, udah parah banget. Itu ada di hukum negara tuh ada gak sih tentang persoalan gitu tuh? Ada. Mengambil hak cipta ada ya? Ada, hak cipta itu ada. Nah, itu kalau dikasusin bisa juga ya? Nah itu kalau aku sih nggak berkomentar untuk membahas itu ya, tapi ada yang namanya haki atau perlindungan hak cipta. Terus kita daftarkan karya, nanti kalau misalkan karya kita itu diplagiat orang, kita bisa nuntut pakai haki, surat hakinya tadi. Itu ada udah diatur di undang-undang gitu. Udah ada berarti ya? Udah ada Pak. Berarti intinya buat teman-teman yang pengen belajar desain harus tahulah. Intinya tuh ya jangan malas untuk membaca lah. Begitu. Soalnya kan di sana itu kan banyak ilmu yang mungkin praktek itu penting, tapi kayak teori itu juga penting. Bahkan tadi kayak intinya itu satu kan, adab sih. Attitude. Iya. Ya kan di agama kan juga disebutkan adab dulu sebelum ilmu gitu kan. Nah juga di desain juga banyak adab-adab yang seperti itu. Kita nyebutnya adab ya kalau orang Islam. Kalau di dunia profesional bisa disebut attitude atau manner gitu. Itu ada juga. Banyak, harus dipelajari juga gitu. Iya sih, karena sebagus skill apapun kalau gak punya adab kan sama aja juga kan. Iya kan? Ngecat P gitu ya. Ada lowongan ngecatnya P ada loker gak? Kayak gak ada. Minim adab lah. Gak ada akhlak ya. Minim akhlak sekarang. Oke Mas Gilang. Jadi kembali lagi ke topik ya. Balik lagi ke awal-awal. Kan ini udah berjalan berapa tahun dari belajar dari awal sampai sekarang kan sudah melewati hampir 10 tahun lebih lah hampir. Dari belajar awal kan udah 10 SMP, tahun. 10 tahun ya. Kayak udah kerasa tua kan, banget. Ibaratnya udah jam terbangnya udah lama lah. Pengalaman apa tentang ketika menghadapi klien? Pengalaman yang kayak gimana dulu nih? Negatif. Pengalaman negatif. Mulai dari harga temen sampai minta revisi banyak-banyak lah atau apa, minta semaunya tanpa memikirkan hal-hal yang sewajarnya gimana. Banyak banget kalau misalkan pengalaman menghadapi klien tuh. Cuman kayak terlalu banyak yang unik Pal soal klien nih. Boleh diceritakan itu, kayaknya asik gitu.
buat pengalaman juga biar banyak lah yang tahu gitu mesti Mulai gimana. dari beragam sih. Tadi yang kamu sebut harga temen itu Nah, juga itu. ada harga temen dulu pas awal-awal. Kalau sekarang mah udah nggak mau ya kalau misalkan lihat kita kan pas bukan sombong ya, tapi kayak emang ada ilmunya gitu untuk kita mencari klien. Kita lihat dulu kliennya itu siapa gitu. Dia bawa budget berapa gitu kan, kita juga perlu tahu. Kalau dulu sih semuanya diajar, yang penting Sikat aja ya. yang penting ini dapat duit lah, minimal kayak ya ini kayaknya 20.000 lumayan lah buat beli nasi padang gitu kan. Kalau dulu kayak gitu, jadi nggak ngerti, kita nggak ngerti cara ngebuat harga, terus nggak ngerti juga cara nge-treatment klien kayak gimana. Jadi kayak misalkan ketika ada klien datang, mas buatin ini gitu kan, iya kami buatin. Cuman kan kita kayak kalau profesional gitu ada step-stepnya ya, ada prosedur-prosedurnya. Kayak misalkan kita ngejelasin kita ngebuatnya ini, nanti beliau dapat file apa aja, terus nanti harga yang ditentukan tuh berapa, sama mungkin revisinya berapa kali. Kalau dulu tuh nggak ada yang kayak gitu, ya langsung aja karena seneng mungkin dapat klien langsung, mas pesen desain, oh iya silakan, Langsung bisa sikatnya. langsung sikat. Pasti juga teman-teman banyak yang ngalamin sih ketika kayak gitu. Kayak apa ya, kalau orang Jawa tuh eman duit sayang uangnya tuh loh, Eman-eman gitu. Ya? iman-iman. Padahal kalau misalkan lebih sayang tuh sayang waktunya. Harusnya kita ngerjain project yang dimana cuman harganya katakanlah 50.000 gitu ya. Ini bukan aku ngajarin kayak apa sih, kayak mandang duit 50.000 rendah tuh enggak ya. Tapi kayak ketika kita nerima project kan harga 50.000 dikerjain dengan waktu yang lama, terus klien tuh rewel, kliennya banyak mintanya, ya kita ngebuang banyak waktu di situ cuman gara-gara duit 50.000 gitu. Kalau dulu sih emang awal-awal aku suka untuk ngelatih skill desain nih, aku suka ngegratisin desain ke orang-orang. Cuman pas aku awal. iya pas awal-awal belajar kayak aku tuh bisa gak sih ngadepin klien gitu, nggak bayar nggak apa-apa lah, yang penting aku bisa punya pengalaman ngerjain project sama ngadepin klien tuh kayak gimana ya. Meskipun aku dulu nggak memperkirakan oh klien tuh bakal nanti udah dibuatin dia kabur, maksudnya dia dibuatin terus dia ngehina kita. Pernah loh aku dulu waktu itu ada mahasiswa di Jogja, aku nggak sebut kampusnya, dia mahasiswa baru yang kayak menginisiasi teman-temannya gitu, mau buat tadi loh seragam jas buat satu angkatan gitu. Iya, aku langsung, mas aku bisa bantuin, aku inbox, aku bisa bantuin. Iya bayar nggak mas? Nggak usah aku kan. Iya Dengan PD-nya langsung nggak dengan usah. PD Gitu nggak usah, karena emang aku kayaknya gampang nih. Lah pas aku buatin ada revisi, jadi kayak kita itu niat nolongin tapi dia nggak tahu diri gitu. Kita nggak tahu diri dan akhir-akhirnya nggak jadi dipakai. Aku yang waktu itu niat ikhlas untuk nolong jadi kayak kayak gini rasanya gitu ya. Kecewa juga gitu loh. Kecewa juga. Pastilah gitu. Kita udah buatin, udah minta revisi tapi akhirnya gak dipakai, gitu kan juga sia-sia banget. Iya, dan kalau misalkan ngomongin ditinggal klien kabur tuh dulu sering banget. Apa ya kalau istilahnya sekarang di ghosting ya. di ghosting klien tuh dulu sering kan. Jadi kayak aku belum punya pengalaman nih. Kan biasanya ngomong senior itu ngomong DP dulu, DP dulu, nanti pas udah DP baru dikerjain. Aku sih kayak udah terlalu percaya sama orangnya ini. Orangnya itu aku kenal, maksudnya aku kenal deket. Jadi kayak nggak ngejamin gitu loh. Kita udah kenal sama orang, kalau udah urusan bisnis, kalau udah urusan duit itu tuh beda gitu. Udah nggak teman lagi. Mungkin kalau misalkan Novel sama aku urusan duit nanti kita kayak bisa ngerusak hubungan. Salah satunya tadi ya, dia pesan desain, dan desain itu paket komplit mulai dari logo, terus bisa dibilang branding yang semuanya aku buatin itu loh. Dia mau buka usaha, aku kenal deket sama dia mau buka usaha, aku kan niatnya nolong. Oke lah, ya udah nolong aja. Nah, dia udah ngomongin nanti aku bayar gitu kan. Aku juga langsung percaya aja waktu itu. Mulai dari logo, terus seragam, banner segala macam aku buatin yang apa ya, visual identity sepaket gitu kan. Kalau itu biasanya di harga 1,5 sampai 2 juta waktu itu harusnya. Tapi karena aku terlalu percaya sama dia, aku nggak minta DP. Pas jadi dia kabur. Tapi itu udah dipakai sama dia? Nggak dipakai sih, cuman kan kayak udah dibuatin susah-susah dan dia itu udah komplit gitu. Aku ya udahlah, terserah gitu, mau dipakai terserah, nggak terserah. Sampai sekarang nomornya aku blokir dan nggak tahu lagi dia dipakai atau enggak ya. Yang jelas waktu itu sakit hati banget ya. Itulah pengalaman yang mungkin nanti kalau teman-teman yang baru belajar desain tuh pasti bakal ngalamin pengalaman pahit kayak gitu. Terus ada pengalaman yang unik Bal. Jadi aku dulu tuh pernah kerja di itu juga pengalaman yang berharga banget. Jadi aku 1 tahun lebih di sana, dapat banyak pengalaman yang mulai mindsetku. Dulu aku cita-cita tuh ngedesain semuanya kerja di percetakan. Dulu banget. Tapi sekarang udah berubah. Sekarang udah berubah, kayak ngerti dunia desain tuh ada luas banget dunia desain. Jadi kayak ya
ternyata nggak cuma percetakan aja. Kalau aku sih dulunya dari kampung tahunya juga nanti belajar desain kerjanya di mana, di percetakan. Nggak tahu kayak yang studio yang Vertizon kayak gini, ini kan studio juga kan, nggak tahu kayak jualan aset digital juga nggak tahu. Nah ya aku tahunya mulai dari ketemu Mas Aryo itu, dan alhamdulillah waktu itu aku diberi kesempatan untuk jadi timnya Mas Aryo ngedesain kliennya itu dari luar negeri. Aku lupa daerahnya itu entah dari Kanada atau Australia gitu kliennya, agensi. Pokoknya Dan dari itu luar negeri gitu. iya dari luar negeri. Dan waktu itu aku juga pengalamannya masih minim pengalaman. Aku ngerjain desain. Beda software ternyata yang kita pakai. Mas Aryo nuntutnya, Lang kamu pakai software ini. Oh, aku bisanya pakai Corel Mas. Dulu kan Corel cuman. Kamu harusnya pakai Illustrator. Ya udah, akhirnya belajar Illustrator di situ juga. Hari pertama itu udah dapet klien yang kayak dia tuh kayak petingginya gitu. Petingginya tuh kalau minta cepet, terus minta bagus dan minta nggak sabaran gitu. Sampai pernah ada kita ngedesain sebuah kemasan dia produknya kayak produk susu gitu kan, ngedesain kemasan lah, dia minta revisi malam-malam jam 11 malam. Aku inget banget pulang dari kantor itu kan jam di luar kantor, jam 11 malam aku inget banget dia minta revisi. Aku inget, oh ini kliennya rewel lah gitu, maksudnya kalau si orang ini petingginya ini emang dia mintanya cepet gitu. Tahu nggak yang diminta revisi itu apa? Desainnya udah jadi, udah bagus, yang diminta itu apa? Pokoknya ngomong bahasa Inggris ya, aku nggak bisa bahasa Inggris. Dia ngomongnya kalau pas di translate itu, tolong turunkan desain ini sekitar 0,2 mm. Turunin desainnya itu. Ya jadi kayak misalkan desainnya itu ketinggian apa ya, kayak pokoknya dia di sini disuruh nurunin dikit gitu. Tapi dikitnya itu sedikit 0,2 mm. Coba bayangin. Coba bayangin 1 cm lah. 1 cm itu segimana sih panjangnya? Seberapa cuman ya? 1 cm itu segini kan. Kalau dia ngomonginnya 0,2 mm. Terus setengahnya itu kan? Bukan cuma setengah, kayak perempat. Iya. Kamu nanti kalau misalkan udah dari sini cek penggaris 0,2 mm itu seperti apa? Ya, pasti dan itu bener-bener disuruh revisi 0,22 mm. Aku sampai diskusi sama partnernya Mas Aryo, Mas ini gimana, dikerjain nggak? Kerjain lah, dia kan yang minta, dia kan udah ngebayar, terus ngebayar kita gitu loh. Kita juga ya harus bertanggung jawab, meskipun revisinya itu nggak masuk akal, nggak make sense banget buat aku. Disuruh ngenurun apa ya, geser lah istilahnya, geser ke bawah 0,2 mm. Dan itu aku lakuin tengah malam. Dan setelah aku kirim dia kan kayak komunikasinya agak lama gitu. Setengah jam kemudian baru dibalas, revisi lagi, naikin 0,3 mm. Ini benar-benar kliennya perfeksionis mana? Iya, aku jadi mikirnya ini tuh kliennya ngerjain, dia tahu kalau aku orang baru atau gimana, ngerjain aku atau gimana gitu kan. Tapi ya wes lah, habis diturunin, revisi berikutnya dinaikin dan apa? Oke. Gitu tuh Iya. Padahal cuma perkara naik turun doang ya. Perkara naik turun sih oke aja sih Pal. Tapi kan make sense itu nggak sih? Nggak masuk akal antara 0, mm. Kalau misalkan 1 mm sih oke lah. 1 mm itu kalau dipercetakan misalkan motongnya meleset semua gitu. Tapi kalau 0, tapi nggak tahu sih emang itu di dunia percetakan di sana mungkin sedetail itu. Jadi aku jadi dapat kayak sampai sekarang tuh mulai dari pengalaman itu, kalau misalkan ngajarin ke teman-teman itu yang teliti. Bahkan ketika nanti bisa ditanya ke teman-teman yang belajar desain bareng, itu aku kalau neliti itu kayak orang apa ya, istilahnya ada penyakit apa sih, OCD, yang nggak bisa lihat objek nggak rata sedikit aja aku ngerti itu, kayak penyakit mata katanya. Ada juga namanya apa sih, OCD apa ya, OCD di mata. Jadi kayak aku tuh nggak betah kalau ngelihat misalkan kamera di depan ini agak miring sedikit, itu aku nggak betah gitu. Lah mulai dari situ aku ketika ngoreksi teman-teman sedetail itu. Bahkan aku ketika ada teman yang dia nulis kan, terus ada spasinya double, padahal kelihatan di monitor ya spasinya double tuh, aku kayak ganjal gitu ya, dan nggak tahu kok aku bisa lihat gitu loh, ini spasinya double ya. Pas dicek, ternyata iya, kok bisa tahu sih Mas? Nggak tahu juga. Mulai dari pengalaman yang tadi 0,02 mm tadi, ini gila sih aku bilang. Tapi ya udahlah, itu pengalaman yang menurutku unik banget, asik banget. Dari pengalaman itu kan juga buat masukan kita untuk belajar lah tentang kita mengerjakan dengan totalitas gitu ya, nggak cuma sebatas nanggung itu nggak bagus sih, harus semuanya totalitas gitu ya, sampai akhir, sampai dari titik sampai dari bawah sampai atas tuh harus selesai semua gitu. Betul. Kita ngomongin soal duit yang di awal kita omongin tadi sama totalitas berkarya. Kadang kita itu dapat orderan yang ini tuh bukan kita banget gitu. Ini tuh bukan kita banget, terus pas kita ngebuat itu nggak maksimal. Itu kan, tapi kita butuh duit gitu. Nah gimana tuh? Kalau Novel mau diambil nggak? Ada kerjaan nih.
misalkan kerjaan apa ya, video lah gitu, tapi itu bukan nopal banget, bukan stylenya nopal banget, mau diambil nggak? Kalau aku enggak sih. Tapi ada dua kesempatan. Kalau kita ambil itu kita ada kesempatan buat belajar. Tapi kalau misalkan nggak kita ambil tadi eman duitnya. Tapi kalau kita ambil juga kayak tadi, oh ini tuh kayak bukan aku banget, ngerasa kita nggak puas gitu. Dan bahkan sering banget ketemu klien yang kita itu udah memberikan yang terbaik menurut kita kan, udah sesuai teori yang kita pelajari, sesuai pengalaman yang kita udah ada. Ketika kita sampaikan ke kliennya nggak suka. Mau nggak mau kan tetap revisi kan. Mau nggak mau tetap revisi meskipun kita udah mengedukasi kliennya, ini tuh kayak gini. Tapi kalau misalkan klien tuh ibaratnya raja ya, yang ngasih kita kerjaan. Kalau kliennya nggak suka ya mau gimana lagi. Pas aku juga pernah dapat pengalaman, aku bandingkan tuh desain pertama sama desain kedua. Desain pertama itu yang bener-bener menurutku bagus banget, tapi klienku nggak suka. Pas aku ubah sesuai dengan permintaan kliennya kan minta, misalkan kamu tahu lah desain-desain yang fontnya aneh-aneh, gambarnya aneh-aneh, terus kayak gimana, intinya nggak rapi banget, tapi klien tuh malah suka yang kayak gitu. Dan kita sebagai kayak desainer kan seniman juga ya, kok kayak gini sih, aku juga masih berontak dalam arti ini karya aku kok kayak gini jadinya. Tapi kalau asalkan klien suka dan dia membayar, udah clear, selesai. Menurut gue kayak gitu. Nah makanya kepuasan seorang desainer tuh kalau misalkan dia bisa dapet klien yang misalkan pekerjaan sama hatinya tuh apa ya bahasanya, selaras gitu, jadi sama-sama puas, ngedesainnya puas, dapat duitnya juga puas. Wah itu nikmat banget asli, lahir sama batin ya. lahir batinnya dapat semua lah itu. Oke Mas Gilang, udah banyak banget lah pengalaman dari Mas Gilang yang disampaikan. Oke, ini kembali lagi dengan tentang desain ini Mas, peran desainer dalam berdakwah. Peran desainer dalam berdakwah kan sekarang kan era digital kan, apa-apa serba betul. Digital. Nah kita sebagai seorang desainer kan juga, apalagi kita seorang muslim ya, kan tugas kita kan juga untuk berdakwah, mencapaikan kebaikan walau itu hanya satu ayat, itu kan ada kan, sampaikan walau hanya satu ayat gitu ya, sampaikan walau hanya satu ayat. Nah apalagi kan kita seorang desainer, nah kita kan juga ada perang berdakwah dengan itu kan, alat itu yang telah kita berikan. Nah itu gimana Mas? Oke, pertama dakwah itu bukan hanya perannya ustadz aja ya, bukan hanya peran ustadz, bukan peran dai, bahkan dakwah itu kan udah ketulis dalam hadis, ketulis dalam ya, ini kalau dakwah itu kewajiban semua orang, semua muslim lah, muslim dan muslimah gitu kan. Apalagi kita yang dikasih kelebihan berupa kita tuh bisa ngerti seni, bisa mengoperasikan alat-alat yang canggih misalkan kayak gitu. Dan Pak Eko dulu kan sempat bikin postingan ya, kayak bakat itu amanah untuk berdakwah. Wah itu kayak sampai sekarang tuh aku inget banget tuh. Ngena banget. Iya ya, bakat yang kita punya itu kayak ini tuh cuma titipan juga, kayak sama kayak harta, bukan punya kita. Dan kita harus memanfaatkan itu di jalan Allah gitu kan. Waktu itu Pak Eko pas aku lihat karyanya dia ngebuat karya yang isinya bakat itu amanah untuk berdakwah. Aku jadi iya bener gitu, apa yang dia bilang tuh no debat gitu, udah no debat, emang bener gitu. Jadi ya emang aku juga sering menyampaikan teman-teman juga, kita itu muslim itu wajib namanya dakwah. Dakwahnya kita gimana ya, dakwahnya kita penuhi media-media yang sekarang ini dengan karya yang mengajak ke kebaikan. Kalau misalkan Nopal Ghadar kan banyak banget media kita itu dikotori dengan ya namanya kayak fitnah, terus kayak sinetron yang nggak jelas, misalkan pokoknya konten-kontennya itu konten-konten dalam tanda kutip orang bilang ya maaf ada orang bilang kontennya konten sampah gitu, konten yang merusak generasi kita, kayak konten ngajak ke kejahatan juga banyak meskipun nggak secara frontal lah. Makanya itu peran kita juga dibutuhkan itu untuk melawan mereka ya, meskipun kita tidak bisa menguasai media nasional gitu kayak TV gitu kan, tapi setidaknya kita itu kayak ya sering buat karya yang berisi nasihat kebaikan, di share ya minimal di sosial media lah. Jadi circle kita sendiri terselamatkan dari konten-konten yang tadi. Ya meskipun kayak misalkan nggak bisa terselamatkan, tapi minimal ada ada obatnya itu. Mereka udah mengkonsumsi konten negatif, ya kita kasih konten positif itu biar dia netral hatinya. Tapi kayak inget ya, kita itu dakwah jangan nyari pujian. Ya kalau misalkan kita berkarya terus kita tujuannya nyari like, nyari follower, ya udah kita cuma dapat like sama follower aja, niat kita udah nggak udah tercoret gitu, udah nggak bernilai pahala kan.
ya kan. Nah itu juga susah juga itu. Karena kalau cuma ngejar like, komen dan lain-lain itu hanya itu semua cuma fana ya kan. Iya, Cuma fana. Bahasanya berat banget. saat ini kan. Kalau kita niatan ikhlas lillahi ta'ala kan juga dunia misal kita secara benar-benar maksimal loh. Iya. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Tapi kalau kita cuma yang sekedar dunia, kita udah capek-capek dunia, ngejar dunia sampai maksimal banget, tapi gak niat, gak ikhlas, akhirnya gak dapat. Justru malah kita lebih kayak hina. Masya Allah Ustadz Noval. Tapi bener sih kayak peran kita itu bukan cuma desainer aja sih menurutku. Banyak teman-teman yang kerja di bidang kreatif ya ada, bukan cuma desainer aja kan, kayak teman-teman yang fotografer, videografer juga ya kayak punya tanggung jawab gitu untuk berdakwah, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah gitu. Ya kembali lagi kita di yang amanah yang telah diberikan kita. Iya betul banget. Kayak nanti di sana itu kayak aku mikirnya, wah aku dikasih bakat kayak gini, nanti kalau misalkan nggak aku gunakan untuk kebaikan, nanti pertanggungjawabanku kayak gimana gitu. Juga berat juga kan. Sisi alimku ngomong kayak gitu sih. Sisi alimku ngomong kayak gitu. Berat banget kita di ini dikasih amanah tuh. Bahkan ada kan teman-teman yang di luar sana. Ini bukan ini ya, bukan self attack ya, maksudnya bukan kita ngomongin mereka, tapi kayak pasti Nopal juga tahu lah, teman-teman kita tuh banyak yang berbakat juga di luar sana, dan dia itu digunakan untuk ngegambar hal-hal yang kayak provokatif, hal-hal yang misalkan pornografi itu banyak banget kan. Nah itu loh kayak ya ibaratnya kita tuh dikasih bakat tuh mau digunakan untuk baik atau untuk kejahatan tadi loh, kejahatan visual. Itu penting banget kita perannya dibutuhkan di media dakwah khususnya. Peran dakwah di era digital ya. Iya. Oke, tadi itu semua dari pengalaman Mas Gilang selama bergerak di dunia desain. Ya tadi berbagi pengalaman lah. Iya baru pengalaman. Kita kan sharing aja kan. Sharing lah. Oke Mas, kayak ini tips-tips nih. Tips-tips untuk para yang pengen jadi desainer. Kalau ngomongin dari awal tadi kita ngomongin pertama niat sih. Niatnya tuh mau apa gitu, mau belajar desain tuh untuk apa. Ada teman-teman yang emang belajar desain untuk dakwah, ada teman-teman yang belajar desain untuk cari duit, aku bilang tadi. Ada teman-teman yang belajar desain untuk apa? Ya iseng aja kak. Nah, muridku ngomong iseng aja daripada nggak ada kerjaan di rumah. Nah. Ada yang kayak gitu iseng. Terus ada yang ya emang cuman pengen berkarya. Yang pertama itu kita cari dulu niat goal kita itu pengen ngapain dari desain. Kalau emang benar-benar untuk berkarya dan cari duit ya udah. Habis itu step kedua kita, kalau aku sih saranku cari mentor. Cari ya meskipun nggak mentor secara langsung tapi minimal kita itu harus punya role model untuk berkarya. Kayak siapa sih desainer tuh, siapa sih yang menginspirasi kita untuk berkarya, itu penting banget. Bahkan aku dulu juga punya desainer idola yang setiap hari ini karyanya aku amati terus aku tanya. Jadi kayak kalau misalkan kita ngomongin zaman dulu aku nggak punya mentor, jadi susah belajarnya. Kalau sekarang minimal ya carilah mentor ya, meskipun mentor tuh dianggap orang yang lebih berpengalaman daripada kita. Siapa, bisa teman sendiri, bisa ya siapa gitu, yang penting ada orang yang mengarahkan kita untuk belajar. Lah setelah itu niat mentor ya udah tinggal belajar udah belajar terus, udah mau gimana lagi. Kayak kita naik sepeda itu kan nggak mungkin kita langsung lancar di ini pertama kan, pasti jatuh bangun di belajar sepeda loh, sepeda apa, goes. Sepeda goes itu kan kita nggak mungkin naik tuh langsung lancar kan, nggak mungkin ya, pasti ada jatuh bangunnya. Juga kan. Ketika aku dapat ini di angkringan, aku kan suka ini kan, suka makan di angkringan kan. Di angkringan itu ada tulisan bagaimana cara untuk menjadi ahli di satu hal, lakukan sekali dan ulangi 1000 kali. Itu di angkringan aku dapatnya, di angkringan deket angkringan ada quotes kayak iya, gitu ya. Di angkringan deket Mas Aryo yang aku bilang di sana aku dapat ini angkringan inspiratif banget. Gimana caranya untuk menjadi ahli di satu bidang? Lakukan sekali dan ulangi 1000 kali. Itu motivasi konsisten. Anak dan kayak ya tadi kalau kita ngomongin ke naik sepeda, gimana caranya? Ya udah kita naik sepeda sekali terus ulangi aja terus gitu sampai bisa. Ya udah cuman gitu aja. Yang penting semakin sering semakin cepat berhasil. Iya. Semakin sering diuji, sering diuji semakin cepat berhasil gitu kan. Ya, tapi itu bener sih, emang bener adanya. Dan ketika yang berat, yang paling berat itu konsistennya sih. Setelah kita udah mengulang-ulang tadi terus konsisten sampai kita menemukan kita nyaman di sebuah keadaan di mana ini desain tuh aku ngebuatnya nyaman.
orang lain tuh orang lain tuh suka juga, dan ini bisa menghasilkan. Jadi kayak aku suka di situ, orang lain tuh juga mengakui kalau itu pas karyaku aku buat itu aku bagus, dan ada orang yang mau ngebeli. Lah itu udah goalsnya udah dapat. Kayak prinsipnya Kaizen sih kalau nggak salah, itu dari Jepang, dimana ketika kita ahli di satu bidang, ada orang yang membutuhkan dan ada orang yang mau beli, atau istilahnya tuh menghasilkan uang gitu. Ya udah, goalsnya dapat. Tapi balik lagi ke awal, kita niatnya untuk apa gitu. Gitu ya. Ya mungkin itu tips-tips dari Mas Gilang untuk para desain. Wah, itu baru tips awal ya, tips baru pemula ya. Berarti masih ada lagi. Oh, masih ada banyak banget yang harus dilalui gitu. Apa aja tuh pasti? Ya kayak tadi yang namanya dibully, ketika kita ngupload karya terus dibully, terus kita insecure kan gitu. Itu pasti ada. Ininya apa? Desainer harus jangan baper. Benar gak? Bukan cuma desainer aja sih, Man. Tapi semuanya lah. Semuanya tuh nggak boleh baper. Tapi kan ini bicara desain. Oke. Pas awal-awal belajar jangan baper. Awal. Ini aku boleh ceritain pengalaman lagi nggak? Apa boleh lah, boleh. Ini soal ngomongin baper nih. Aku selama ngedesain itu pernah 2 kali ditegur dengan cara yang keras. Sama siapa? Sama bos. Waktu itu orang pertama yang berpengaruh terhadap desainku itu namanya Pak Saiful Mukmin. Ini kalau misalkan Pak Saiful Mukmin nanti nonton, namanya disebut nih. Jadi beliau dulu tuh punya percetakan, aku kerja di situ. Awal-awal banget aku habis belajar desain. Waktu itu aku udah menguasai ini namanya software Corel. Aku yakin 80% aku menguasai lah. Tapi ketika aku disuruh ngebuat desain, aku kayak masih blank. Masih ini mau dibuat apa itu belum ngerti. Terus pas ngelamar kerja, "Kamu bisa ngedesain?" "Bisa, Pak." "Kamu yakin?" "Iya, yakin." Oke, hari pertama masuk dikasih, "Kamu kerjain cover buku. Cover majalah kalau nggak salah. Desainin cover dong." "Kamu bisa desain kan?" "Desainin cover." Udah. Aku kerjain dari pagi sampai sore. Ini tuh karyanya belum berbentuk gitu. Masih kayak acak-acakan banget. Ya udah, terus aku ngomong, "Pak, udah jadi." gitu kan. Pak Saiful tadi, "Apa ini kan? Katanya bisa ngedesain. Kok hasilnya kayak gini kan?" Enggak, kamu nggak bisa desain. Terus langsung gimana? Langsung dipecat? Enggak langsung dipecat sih, kayak kecewa banget ya. Aku udah menyombongkan diri kan. Kayak menyombongkan diri pas ngelamar itu kan kayak ada tips-tipsnya gitu kan, kayak ya kamu yakin aja gitu kan. Ya udah, aku yakin sama diriku, tapi ternyata aku disadar, kayak ibaratnya ditampar sama Pak Saiful tadi, "Kamu tuh belum bisa desain gitu loh, kamu harus belajar lagi." Nah waktu itu aku nggak dipecat sih, Pak Saiful masih baik hati memberikan kesempatan aku kerja di bagian produksi di belakang. Tapi terus masih bersangkutan dengan desain atau enggak? Enggak. Udah enggak ya? Gimana ya, kayak finishing, kayak misalkan packing kan. Aku yang nge-pack gitu. Terus Pak Saiful juga ngasih kesempatan, "Nanti ini kalau malam kan masih ada waktu nih, kamu belajar lah gitu." Oke, belajar. Tapi kayak aku tuh udah malu sama diriku sendiri. Tapi apa ya, bener apa yang diomongin Pak Saiful itu, aku nggak bisa desain ternyata aku belum bisa desain. Dan oke lah, tadi kalau ngomongin baper, kalau aku baper terus aku ngambek waktu itu, aku pasti bakal berhenti ngedesain. Tapi karena aku niatnya belajar, ketika dikritik ya, meskipun itu kritiknya terlalu kelas buatku waktu itu, aku udah ngasih karya, terus Pak Saiful ngomong, "Oh kok kayak gini," kan. Langsung down. Diomel-omelin kan lama banget. Terus ya udah, dan itu aku jadikan motivasi untuk belajar. Oh iya, aku berarti harus belajar saat ini. Nah, terus kemarin aku ketemu Pak Saiful lagi nih di Jogja. Beliau udah melihat perkembangan desainku, terus ngerasa bangga gitu, kayak, "Oh Mas, kok desainnya sekarang peningkatnya udah ini banget." Dan aku jadi kayak puas banget, alhamdulillah, dulu sempat dikritik sekarang udah dipuji gitu kan. Sampai Mbak Ayu balik kerja lagi bareng, kita kerja sama lagi gitu. Tapi waktu itu aku udah dikasih amanah buat ngajar teman-teman gitu. Udah punya amanah lain, jadi wah kayaknya nggak bisa Pak, aku udah punya amanah untuk ngajar teman-teman yang mau jadi desainer nih, kayak gitu. Itu loh yang nggak boleh baper. Tadi kalau misalkan aku baper waktu itu, ya udah pasti aku kayak udah benci desain, nggak bakal sampai jadi Mas Gilang sampai sekarang ini. Iya, seperti itulah. Nah, itu pengalaman yang tertampar banget asli. Tertampar untuk mengacu kita lebih baik lah untuk belajar gitu ya. Iya, pacuan kita. Oke, mungkin itu saja pengalaman dari Mas Gilang udah disampaikan. Ya intinya kita jangan pernah menyerah lah untuk belajar gitu ya. Never surrender. Never give up ini. Oke, mungkin itu saja perbincangan pada sesi kali ini. Alhamdulillah kita telah banyak ngobrol-ngobrol, udah panjang waktunya lah. Nanti kalau terlalu lama juga kasihan gitu ya. Mungkin ada
satu patah atau dua patah yang ingin disampaikan oleh Mas Gilang? Berapa yang patah? Apa ya? Ini istilahnya closing statement ya. Closing statement. Closing statement. Jadi kalau misalkan aku disuruh closing statement tuh bingung Bang. Tapi aku ada kemarin sering baca gitu kan. Intinya teman-teman jangan pernah teman-teman itu membandingkan pencapaian teman-teman sendiri dan pencapaian orang lain, karena nggak bakal ketemu gitu. Bahkan memulainya pun beda, waktu memulainya tuh beda. Jadi ya udahlah, berkarya aja gitu. Berkarya maksimal, dapat duit, anggap aja bonus. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita obrolkan pada sesi siang kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa memotivasi teman-teman untuk semakin ingin belajar lebih giat lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.